Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mauda Smithro dengan NIM S1S1 19001. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara saya membuat aplikasi KRS mahasiswa ini di Android Studio. Ada baiknya sebelum saya mulai ke tutorialnya, kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Dan ketika pertama kita buka aplikasi ini, terdapat teks selamat datang, lalu ada nama mahasiswa dan NIM. Setelah itu, di sini ada IPK, SKS, mata kuliah, nilai mata kuliah. Lalu ada info akun dan alamat mahasiswa. Dan di sini kita coba buka info akun. Di dalam info akun sudah tertera gambar, lalu ada nama mahasiswa, NIM, dan Universitas Halweleo. Lalu kita ada tombol kembali. Di sini kita akan coba menginput data pada salah satu tampilan ini. Contohnya di mata kuliah. Kita akan tulis lalu kita tambah data. Maka datanya akan tertambah. Lalu di sini ada tombol hapus. Lalu akan muncul pesan yakin menghapus data. Maka kalau kita tindis ya akan terhapus. Lalu kita coba untuk edit data. Kita edit. Menjadi pemrograman saja, maka sudah teredit. Mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi. Kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan layoutnya terlebih dahulu. Nah, pada sebelah kiri layar sudah terdapat codingan dan tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Sedangkan pada bagian kiri disinilah kita akan mengcoding ulang dan menjelaskan beberapa codingan yang saya gunakan pada pembuatan layoutnya kali ini. Baik, pertama-tama kita menambahkan ID dulu. Lalu kita warnai backgroundnya dengan warna blue. Lalu menambahkan orientationnya vertikal. Lalu di sini ada layout width, yaitu matte parent, dan layout height kita kasih wrap. Baik, pertama di sini kita akan membuat linear layout yang pertama. Kita kasih sama saja codingannya dengan yang sebelumnya. Layout width dan layout height ini mengatur jarak antara tinggi dan lebar pada suatu objek. Lalu di sini ada orientation vertikal. Lalu ada padding 10. Nah, di dalam linear layout yang ini, maka kita buat lagi linear layout yang lain. Kita kasih sama saja. Lalu kita tambahkan layout graffiti. Kita kasih center supaya dia di tengah.
Lalu kita tambahkan lagi orientation, yaitu horizontal. Jangan lupa kita tutup. Lalu kita tambahkan lagi linear layout. Tambahkan orientation vertikal. Jangan lupa juga kita tutup. Nah, di dalam linear layout yang ketiga ini, kita akan menambahkan text view. Oke, kita copy saja. Nah, text view yang pertama yaitu selamat datang dengan berwarna putih. Lalu ada yang kedua, text view yang kedua ada Cynthia Mawada, yaitu nama dari pengguna KRS ini. Text colornya juga itu putih. Lalu ada text size, dia 20 sp. Lalu ada text style, yaitu bold. Jadi bedanya dengan yang pertama hanya pada text stylenya saja. Dan text view yang tiga ada name. Mungkin kita coba running dulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita close lagi. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan tombol pencarian. Di tombol pencarian ini ada margin top, di mana margin top ini kita bisa lihat perbedaannya. Dia mengubah jarak atas objek dengan objek lainnya. Jadi dia memberi jarak. Lalu di sini ada background. Background ini diambil dari drawable. Seperti yang saya bilang tadi, saya telah membuat beberapa shape untuk digunakan pada layout yang saya buat ini. Mungkin ini dia contohnya yang saya buat. Dia menggunakan BG form. Nah, maka dia akan menggunakan shape yang ini. Lalu selanjutnya ada drawable start. Dia juga menggunakan shape yang ada di drawable ini. Nah, dia menggunakan shape tersebut. Kita kembali ke activity main. Lalu selanjutnya kita akan membuat beberapa menu. Di menu itu nanti ada tulisan IPK, SKS, dan lain-lain. Yang pertama kita buat dulu menu yang pertama. Kita buat lagi linear layout. Kita kasih sama saja. Jangan lupa kita tutup. Nah, di sini juga ada margin top. Mungkin supaya kita bisa lihat perbedaannya, saya hapus dulu.
Nah, nanti akan ada jarak setelah kita menambahkan margin top. Lalu di dalam linear layout ini kita akan menambahkan linear layout lagi. Kita kasih sama saja. Jangan lupa kita tutup. Nah, di linear layout ini kita menggunakan juga margin top. Lalu kita menggunakan background dan mengambil shape di drawable lagi. Kita lihat shape-nya bagian 4. Nah, dia mengambil shape ini. Kita kembali lagi ke main activity main. Lalu ada padding 15. Lalu kita akan menambahkan gambar dengan image view. Kita kasih width-nya itu 100. Lalu height-nya kita kasih wrap. Lalu di sini ada layout graffiti, kita kasih center. Lalu ada crop top padding, kita kasih true. Lalu di sini ada on click untuk buka IPK. Lalu di sini ada mengambil gambar. Tapi karena gambarnya belum ada, maka dia masih error. Maka untuk tidak error, maka gambarnya kita harus menaruhnya di drawable. Kita cari di, jadi kasih masuk saja 1 kali. Nah, sudah masuk. Baik, kita kembali ke activity lain. Nah, sudah tidak error. Jadi kita lihat dulu problem mana. Nah, coba kita run. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita menambahkan text view lagi di dalam masih di dalam linear layout yang ini. Nah, di sini saya menambahkan tulisan IPK dengan teksnya itu di tengah, yaitu center. Lalu kita kasih text style yaitu bold.
Lalu di sini kita kasih relative layout. Nanti sebentar kita akan mengetahui apa perbedaan ketika kita tidak menggunakan relative layout ini dan ketika kita menggunakannya. Kita buat lagi linear layout. Jangan lupa kita tutup. Baik, di sini kita membuat linear layout lagi, dimana linear layout ini untuk membuat form lagi seperti tadi, form untuk IPK, sekarang untuk SKS. Nah, di sini codingannya itu sama saja, tapi dia menggunakan background shape yang lain, yaitu BG chart 3. Lalu kita menambahkan gambar dan text view lagi. Nah, mungkin ini masih error karena kita belum mengerjakan di bagian Java-nya. Ini on click ini dia ketika kita tekan maka akan langsung tampil ke tampilan yang ditujukan. Maka kita hapus dulu. Nah, kita coba run dulu. Nah, ini dia tampilannya. Mungkin tadi saya belum menjelaskan perbedaan ketika kita menggunakan relative layout dan tidak. Nah, coba kita hapus. Nah, ketika kita tidak menggunakan, maka form yang ini akan terhubung, dan ketika kita menggunakan relative layout yang isinya di dalamnya ada width 10 dan height match parent, maka akan terlihat seperti kedua form ini terpisah atau tidak terhubung. Nah, kita akan membuat form-form berikut yang lain seperti yang terlihat di codingan yang telah saya buat, dimana akan saya buat form mata kuliah, lalu nilai mata kuliah, lalu info kuliah, lalu ada alamat mahasiswa. Nah, karena codingan tampilan mata kuliah, nilai mata kuliah, info akun, dan alamat akun itu sama dengan codingan tampilan IPK dan SKS, jadi saya percepat saja videonya. Nah, kita run terlebih dahulu agar kita lihat apakah masih ada error atau tidak. Nah, ternyata aplikasinya itu berjalan dengan baik. Di sini sudah ada tampilan IPK, SKS, mata kuliah, nilai mata kuliah, info akun, dan alamat mahasiswa.
Nah, di sini kita akan menambahkan tombol kembali. Oke, kita tutup dulu. Nah, kita pakai button. Width-nya itu kita kasih 100. Oke. Lalu height-nya kita kasih 30. Kita tutup dulu. Nah, karena tombolnya itu masih ada di sebelah kiri, maka kita ingin menaruh tombol ini di tengah. Maka kita menambahkan query layout gravity center. Nah, maka akan berpindah. Lalu kita menambahkan agar tampilan dari info akun dan alamat mahasiswa ini tidak terlalu berdekatan dengan tombol kembali, maka kita tambahkan margin top. Margin topnya itu kita kasih 10. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Lalu kita tambahkan lagi marginnya. Lalu kita tambahkan teks. Itu kita tulis keluar. Nah, sudah ada tulisan keluarnya. Kita kasih text color. Text colornya kita kasih warna putih. Lalu kita tambahkan ID. Supaya tidak lama kita copy saja. Ini masih error. Karena Java-nya belum berfungsi, jadi kita hapus saja dulu. Lalu kita tambahkan query yang belum ada. Oke, kita tes running dulu. Nah, alhamdulillah tampilan dari aplikasi KRS Mahasiswa ini telah jadi. Oke, kita tutup dulu. Nah, karena layout home telah selesai, maka kita lanjut ke layout berikutnya, di mana layout berikutnya yaitu tambah data atau tempat kita menaruh data yang telah diinputkan. Dan di sini saya telah membuat. Pertama-tama kita harus menambahkan filenya dulu. Kita beri nama activity data. Nah, kita tutup dulu. Lalu kita langsung ambil saja codingan yang telah saya buat.
Nah, di sini saya sudah mengambil codingan yang dari sini ke sini. Lalu di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti pada layout home terdapat ID juga, lalu ada layout width, ada layout height, di mana width dan height ini biasa menggunakan match parent dan wrap content, di mana match parent ini biasa itu mengikuti ukuran parentnya, sedangkan wrap dia mengikuti ukuran konten. Lalu di sini kita tidak menggunakan wrap content, di mana kita menggunakan layout height 500 dp. Ini bisa kita lihat kalau kita hapus layout height dan width-nya. Kita menghapus layout height-nya, maksudnya. Coba kita ganti menjadi, nah, dia tidak bisa guys. Kenapa pakai guys? Nah, coba. Nah, tidak bisa. Maka kita ganti menjadi 560 dp. Lalu di sini ada Android background, di mana Android background ini mengambil data di @drabble di sini, lalu mengambil file bgchart info 2. Lalu di sini Google Android Material ini dia itu untuk memindahkan bottom ke tempat yang kita inginkan. Lalu di bawahnya juga ada ID, ada layout width, height, layout gravity, lalu ada margin. Margin seperti yang kita ketahui dia itu mengatur jarak. Lalu ada background color, kita kasih warna blue. Lalu di sini ada shadow color, kita kasih warna white. Lalu di sini kita mengambil gambar RC. Lalu di sini ada layout editor absolute X, lalu ada layout editor absolute Y. Baik, mungkin kita di sini belum bisa run terlebih dahulu karena belum ada codingan untuk ketampilan ini. Nah, di sini saya akan lanjut membuat layout dari tambah datanya. Jadi ketika kita menekan tombol plus ini, maka akan langsung ke tampilan tambah data. Nah, makanya kita harus membuat filenya lagi di layout. New, tambah data. Oke. Untuk codingannya di sini saya sudah buat, tinggal kita ikuti saja. Kita kasih penutup. Nah, setelah kita
kita hapus dulu. Nah, setelah kita mengganti yang ini, maka kita hapus dulu ini layout width dan height-nya. Masih error karena belum kita taruh penutupnya. Kita kopas dulu yang ini. Nah, di sini ada layout width. Kita menggunakan match parent, layout height, wrap content. Lalu di sini ada layout margin horizontal, kita kasih 20. Ini kita lihat perbedaannya kalau kita tidak menggunakan margin horizontal tadi. Lalu di sini kita kasih layout gravity center, background kita kasih warna putih. Lalu orientationnya kita kasih vertikal. Nah, lalu ada relative layout. Di dalam relative layout ini nanti ada teks, dimana teksnya itu ada tambah data, lalu ada tombol, image bottom ini dia itu menerapkan yang ini. Lalu saya jelaskan dulu teks codingan dari text view. Di sini ada layout width, layout height, lalu ada layout center and parent, kita kasih true. Lalu di sini ada teks tambah data. Lalu kita kasih warna teks tersebut warna putih, lalu kita kasih size, lalu kita kasih style bold. Lalu di sini ada image bottom, ada ID-nya, lalu ada layout width, layout height, lalu ada layout alih parent end, kita kasih true. Di sini ada dua, kita kasih true. Lalu backgroundnya kita kasih transparan. Jadi background dari tombol ini kita kasih transparan, jadi hanya kelihatan shape X nya saja. Selanjutnya kita masukkan lagi text view. Di luar dari relative layout, jadi di luar dari tampilan tambah data biru ini. Nah, nanti dia ada terdapat di bawahnya. Lalu kita ada edit text. Lalu ada tombol. Maka ketika kita mendapatkan tombol ini, maka seperti pada tampilan ini. Tombol ini juga ada ID-nya, ada layout width, ada layout height-nya, lalu ada background, kita kasih background blue. Lalu teks ada di sini tambah data. Lalu kita kasih color, white. Lalu kita kasih gravity, lalu kita kasih margin 20 dp. Mungkin itu saja penjelasan dari tampilan tambah data. Kita lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, untuk tampilan selanjutnya tampilan selanjutnya ini untuk ketika kita menekan tambah data, maka akan langsung ke tampilan ini. Maka di sini semua akan. Nah, untuk tampilan list data ini
Nah, untuk tampilan selanjutnya yaitu tampilan list data, di mana tampilan ini ketika kita menekan tombol tambah data maka akan langsung ke tampilan ini. Baik, kita langsung saja. Sama seperti tadi, kita new file dulu. Kita beri nama list data. Codingannya saya sudah coding terlebih dahulu, tinggal kita ikuti saja. Untuk bagian atasnya ini kita hapus dulu. Nah, pertama-tama kita mengambil dulu codingan yang ini. Yaitu ada layout height, background kita kasih blue. Lalu ada layout margin top, kita kasih 10. Lalu tidak lupa kita kasih ID. Kita hapus saja. Lalu di bawahnya kita kasih linear layout lagi. Kasih match. Jangan lupa kita harus kasih penutup. Lalu kita kasih padding dan background color, jaraknya 10 dan kita kasih background blue. Di dalam layout ini kita kasih teks. Nah, teksnya sudah tampil. Lalu kita buat lagi di dalam list data ini yaitu linear layout. Jangan lupa kita harus tutup juga. Oke. Lalu kita ambil gambar tapi dia itu termaksud ke dalam tombol. Jadi tombol nanti itu ada gambarnya. Lalu kita kasih image button. Masih di dalam linear layout yang tadi. Nah, ini dia. Kita kasih warna red. Lalu kita kasih padding di setiap sisinya 5. Lalu kita kasih shape delete sama seperti tadi. Kita ambil dari folder dribble. Lalu height dan width-nya kita kasih wrap. Jadi dia mengikuti ukuran konten. Lalu kita tambahkan view di dalam linear layout ini. Lalu kita kasih image button lagi.
Untuk tulisan list datanya kita kasih warna text color white. Nah, oke deh. Untuk tampilannya seperti ini. Baik, kita lanjut ke tampilan berikutnya. Selanjutnya kita tinggal buat di sini. Pertama-tama seperti biasa kita buat file dulu, lalu kita beri nama activity tentang kita tutup dulu, lalu kita kecil. Pertama-tama kita mengubah, tidak perlu ada yang diubah di bagian codingan ininya. Kita langsung saja mengambil codingan ini, lalu menaruhnya di bagian atas. Ini belum aktif. Sebentar, ketika saya mengambil codingan bagian linear layout ini, maka ininya akan aktif. Lalu kita ambil, kita kasih warna backgroundnya warna biru. Lalu kita lanjut linear layout lagi, kita kasih match wrap. Jangan lupa kita tutup. Lalu kita menambahkan codingan yang belum ada di sini. Nah, ini dia tampilannya ketika kita menambahkan linear layout yang ini. Nah, ketika kita menambahkan codingan ini, maka yang ini aktif. Lalu kita menambahkan image view atau gambar di dalam linear layout ini. Nah, ketika gambarnya sudah masuk, fotonya juga itu kita ambil di folder driver. Lalu kita tambahkan text view. Masih di dalam linear layout ini. Oke, sudah ada. Yang pertama itu text view nama, lalu text view name, lalu text view asal universitas. Lalu kita tambah tombol. Kita tambah tombol kembali. Nah, mungkin itu saja untuk tampilan yang terakhir ini. Baik, dari penjelasan layoutnya, sekarang kita beralih ke penjelasan database-nya. Pertama-tama kita konfigurasi terlebih dahulu database untuk aplikasi Android-nya. Lalu kita buat Java class yang akan extend ke SQLite Open Helper agar mudah dikoneksikan di dalam database. Nah, di dalam database class ini terdapat beberapa variabel yang telah define atau dideklarasikan terlebih dahulu agar lebih mudah digunakan pada metode-metodenya. Terus ada konstruktor pada kelas ini yang isinya ada konteks. Terus ada database name, lalu ada database version. Dan di dalam kelas ini terdapat beberapa metode yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya di sini ada onCreate. OnCreate ini kita mendefinisikan sebagai perintah query untuk membuat tabel yang akan dieksekusi oleh database. Lalu di sini ada beberapa tabel yaitu IPK, SKS, matkul, dan tabel nilai.
Nah, di sini ada onUpgrade, merupakan metode yang kalau ada pembaruan maka akan dieksekusi oleh onUpgrade ini. Lalu metode yang pertama kita akan buat yaitu menambahkan data. Pada tabel IPK, pertama kita koneksikan dulu database-nya agar bisa diubah. Kemudian kita definisikan jika berhasil memasukkan data maka akan keluar konteks yaitu berhasil mendapatkan data, dan jika tidak berhasil mendapatkan data maka akan keluar konteks gagal menambahkan data. Kemudian ada real all data IPK. Kita mendefinisikan query ini sebagai select bintang from tabel IPK. Lalu di sini ada variabel kursor. Jadi variabel ini akan return. Yang di return itu data-data yang ada di tabelnya. Kalau misalkan tidak memiliki data, maka akan mengirimkan pesan null. Sedangkan kalau ada dia mengirimkan data, maka datanya akan terkirim. Lalu pada update data ini hampir sama seperti tambah data, tapi bedanya di bagian metode. Dan pada update data ini dia menggunakan parameter yaitu ID nilai dan IPK. Kemudian kalau berhasil nanti ada toast yang muncul dan sebaliknya. Lalu ada delete data untuk IPK. Di sini pakai metode delete dan menggunakan parameter untuk delete-nya. Kalau misalkan gagal akan muncul toast. Nah, selanjutnya di bawah sini ada add SKS, reall data SKS, update, delete. Mungkin untuk penjelasannya sama dengan penjelasan IPK tadi. Baik, sekarang kita lanjut ke main activity. Baik, untuk kelas main activity ini pertama-tama kita konfigurasi dulu di bagian mainnya untuk mengkoneksikan ke beberapa halaman. Kelasnya itu yang pertama ada onCreate. Ketika dia create itu akan memanggil activity main set content view r layout activity main. Jadi dia memanggil layout activity main. Lalu ada button alert juga untuk keluar. Kalau diklik nanti terdapat function yang namanya show dialog. Nah, di function method dialog ini itu nanti pada saat dipencet akan muncul dialog yang jendela kecil, nanti akan tertulis apakah Anda mau keluar dari aplikasi. Nanti ada pilihan ya atau tidak. Kalau ya akan keluar dan kalau tidak dialognya akan hilang. Nah, lalu di sini terdapat metode-metode yang lain. Metode ini untuk menghubungkan ke layout-layout yang telah kita buat tadi. Ada buka info, buka matkul, dan lain-lain. Di dalamnya itu kita mendefinisikan intent. Untuk intent ini dari activity main terus nanti ke kelas masing-masing. Lalu misalkan untuk buka matkul new intent, terus isinya itu ada main activity ke matkul activity. Dan terakhir di start activity, jadi start activity ini untuk menjalankan layout yang tadi yang telah didefinisikan. Nah, itu dia penjelasan dari activity main. Kita lanjut ke IPK activity. Nah, selanjutnya kita beralih ke IPK activity. Di dalam IPK activity ini ada recycle view. Recycle view ini untuk menampilkan list-list yang mau ditampilkan. Lalu di bawahnya ada floating action button, dia ini untuk tombol tambah data. Lalu di bawahnya ada database helper dan adapter data untuk mengelola data pada saat pengiriman data ke database. Lalu ada array.
array ini untuk mengirim data yang nantinya akan dikirim ke adapter. Lalu ada string. Pada ID dan data ini variabel untuk menangkap data-datanya yang akan dikirim ke adapter. Lalu untuk metode onCreate-nya di sini memanggil layout activity data. Lalu didefinisikan beberapa layout dari tombol, lalu recycle view. Terus nanti pada saat tombol data ditekan akan memunculkan function dialog tambah data. Selanjutnya pada saat dialog data tambah data, nanti paddingnya atau transisinya itu 0. Jadi tidak ada transisi. Lalu di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama misalnya itu intent, lalu ada extra. Maka dia akan mengirimkan adapter sebuah data yang namanya ubah. Kalau ubah ini terdapat value, maka akan menjalankan show dialog edit data. Sedangkan kalau misalnya ada value-nya, maka dia akan menampilkan show alert dialog. Sedangkan jika tidak memiliki sama sekali value, maka dia akan mengirimkan display data. Untuk function display data itu sendiri, database-nya didefinisikan dulu. Untuk array-nya juga didefinisikan. Yang pertama di sini ada new array list, sama ada kursor untuk mengambil data dari database dengan menggunakan metode real all data IPK. Nah, di sini kalau misalnya kursornya itu ada data, maka lanjut ke mengisi array. Nah, di sini kalau misalnya di kursornya itu ada data, maka lanjut ke mengisi array dari IPK dan ID. Dan kalau tidak ada, maka muncul toast tidak ada data. Lalu di sini ada adapter yang didefinisikan dengan activity IPK. Lalu ada nilai IPK sama ID dan juga ada kelas activity. Adapter ini untuk parameternya sendiri, yaitu didefinisikan di kelas tersendiri di adapter data. Lalu setelah itu dari adapter data itu dikirim ke recycle view yang akan ditampilkan nanti. Kemudian di sini ada fungsi show dialog tambah data. Di sini ada beberapa konfigurasi untuk menampilkan dialognya. Mungkin yang pertama yaitu didefinisikan variabel dialognya, lalu nanti di request window-nya dari dialog tersebut, dan dari dialog itu dia akan merequest lagi layout dari resource, yaitu resource tambah data. Lalu terdapat setting untuk backgroundnya. Untuk backgroundnya itu dibuat transparan selain dari layoutnya. Nah, di sini ada tombol keluar. Jika dipencet maka akan hilang. Kemudian di-define beberapa layout dari dialog untuk tombol tambah data sama edit text-nya. Lalu untuk tombol tambah datanya yang ini, kalau diklik itu nanti misalkan di dalam inputan kalau ada isinya, dia akan memanggil dari database, memanggil fungsi IPK, dan isinya itu yang seperti tadi sudah didefinisikan dari inputan yang diambil teksnya, lalu diubah jadi string, lalu dihapus space kosong yang ada di ujung dan akhir awalnya. Lalu di sini ada intent lagi yang dideklarasikan. Intent ini untuk setelah datanya tertambah, nanti fungsinya ini dia menghilangkan activity sebelumnya yang telah dijalankan, terus dimulai activity baru. Nah, terus nanti kalau tidak diklik sama sekali, nanti dialognya itu tetap tertampil
Dan kalau misalnya nanti di inputnya tidak ada, maka muncul toast di sini data harus terisi. Nah, lalu di sini nanti kalau misalnya tidak diklik sama sekali, maka dialognya itu tetap tertampil. Dan kalau misalkan nanti di inputannya tidak ada, maka akan muncul toast yaitu data harus terisi. Nah, di sini ada show dialog edit data. Untuk penjelasan show dialog edit data ini sama dengan penjelasan show dialog tambah data, maka kita langsung saja ke bawah. Nah, di sini ada show alert dialog. Untuk show alert dialog ini sama seperti yang di awal, yang di halaman home, itu terdapat notifikasi ini yakin menghapus data IPK. Lalu kalau ya, dia akan memanggil function di database update data IPK. Kemudian jika ada intent, maka sama seperti add data tadi untuk mengirimkan refresh ke halamannya. Nah, selanjutnya yaitu untuk matkul activity, nilai activity dan SKS activity itu codingannya sama seperti IPK activity, hanya saja mungkin perbedaannya di bagian method pada saat memanggil database-nya. Kita langsung saja ke adapter datanya. Nah, kemudian ini dia adapter datanya. Di adapter data ini dia mengakses recycle view dari adapter data yang kita sudah buat. Lalu ada beberapa variabel yang dideklarasikan pada konteks. Yang pertama ada release dan ada class. Release ini dipakai untuk pada konstruktor di adapternya. Lalu untuk konstruktornya yaitu ada 4 parameter. Yaitu ada konteks, ada data, ada ID dan ada class. Lalu di sini ada onCreate viewHolder. Untuk onCreate viewHolder ini pada saat di-create nanti akan mengambil layout list data IPK dari parent atau mengirim data. Lalu di sini ada onCreate viewHolder. Pada saat di-create nanti akan mengambil layout list data IPK dari parent dan activity yang mengirim data ke adapter. Lalu ada onBind viewHolder. OnBind viewHolder ini untuk mendefinisikan beberapa layout seperti inputan data, lalu tombol hapus sama tombol edit. Yang nantinya kalau misalnya datanya ditampilkan itu, maka pada setiap datanya akan muncul tombol hapus dan tombol edit. Lalu di sini ada function getItem count untuk melihat beberapa data yang ada. Lalu ada viewHolder, ini terdapat beberapa variabel. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.